Tindakan kekerasan terjadi dalam aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024. Aksi ini sebagai bentuk kawal putusan MK dan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat, mulai dari akademisi, buruh, mahasiswa, hingga pelajar. Demonstrasi berakhir ricuh setelah massa aksi berhasil menjebol pagar sisi kanan dan kiri gerbang utama DPR. Adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap salah seorang jurnalis Tempo yang berinisial H. Kekerasan terhadap jurnalis Tempo ini berawal ketika H sedang merekam aparat keamanan yang diduga menganiaya seorang pendemo yang terkulai. "Saya merekam pendemo yang sudah lemas terbaring, tetapi terus dipukuli oleh tentara dan polisi," kata H kepada Tempo. Tanpa diduga, 3 orang diduga aparat memegang H di kanan, kiri, dan depan. Polisi yang memegangnya menanyakan asal H. H kemudian menjawab dia jurnalis Tempo dan menunjukkan surat tugas peliputan. Namun, polisi tersebut justru memaksa H menghapus video yang dia rekam, namun H menolak. Kamera, lu dari mana?" tanya polisi tersebut. Salah seorang aparat memukul pipi kanan. Bagian kepala H juga dipukul. Tidak sampai di situ, seorang aparat juga menendang bagian belakang H saat akan digiring ke pos keamanan. "Sewaktu digiring ke pos ada yang menendang bagian belakang saya," tutur H. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengecam kekerasan terhadap jurnalis yang diduga dilakukan oleh aparat negara, khususnya Polri dan TNI. Selama peliputan unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Kekerasan ini, menurut Ninik, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius, apalagi dalam konteks peliputan demonstrasi, yang merupakan hak konstitusional warga negara, ujar Ninik dalam konferensi pers bersama Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, dan sejumlah media terdampak intimidasi via Zoom pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Ninik menyebutkan, Dewan Pers telah menerima laporan tentang kekerasan yang dialami oleh jurnalis ketika meliput aksi penolakan RUU Pilkada. Setidaknya terdapat 11 jurnalis yang dilaporkan menjadi korban dan paling banyak berada di Jakarta. Adapun bentuk kekerasannya adalah intimidasi, ancaman pembunuhan, terkena gas air mata, hingga kekerasan fisik yang menyebabkan luka serius. Selain itu, Ninik juga menyoroti serangan peristiwa di Semarang dengan korban 3 anggota Pers kampus. Mereka mengalami sesak napas hingga pingsan akibat paparan gas air mata yang ditembakkan oleh aparat. Kekerasan terhadap jurnalis itu, lanjut Ninik, menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kebebasan pers. Ia menegaskan, setiap jurnalis yang tengah menjalankan tugas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan tindakan represif terhadap mereka adalah pelanggaran hukum. Negara harus hadir melindungi kebebasan pers, bukan justru membiarkan aparat bertindak sewenang-wenang, kata Ninik. Dalam aksi ini, terdapat 27 demonstran ditangkap, namun Polda Metro Jaya membantah adanya penangkapan tersebut. Tidak ada yang diamankan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi kepada wartawan di Komplek DPR. Pada Kamis malam 22 Agustus 2024, pernyataan Ade Ari tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan politikus PDIP sekaligus anggota DPR Adian Napitupulu. Politikus PDIP itu mengatakan bahwasanya ada 26 demonstran yang diamankan polisi. Namun, Ade Ari menyatakan bahwa informasi tersebut akan dipastikan terlebih dahulu. Ade Ari juga mengklaim bahwa situasi aksi tersebut berlangsung aman terkendali, yang mana semua potensi kerusuhan bisa diatasi. Pernyataan Ade Ari tersebut juga berbeda dengan fakta yang dibeberkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi,
Taud, yang mengatakan bahwa ada 27 demonstran yang ditahan di Polda Metro Jaya. 7 diantaranya anak-anak tanpa pendamping hukum. Dari 27 tersebut yang sudah didampingi, hanya 6 per pukul 3 pagi lewat 33 menit WIB, kata anggota Taud, Gema Gita Persada. Polda Metro Jaya juga diduga menghalangi upaya bantuan hukum untuk demonstran yang ditangkap. Gema mengatakan bahwa Taud juga mendapatkan penghalangan ketika ingin mendampingi para korban di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dirinya menilai penghalangan pendampingan hukum ini merupakan pelanggaran terhadap hak akses bantuan hukum. Sekitar pukul 1 pagi lewat 40 menit WIB, Tempo menyaksikan adanya adu mulut Taud dengan petugas di lobi Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dalam percakapan tersebut, Taud ingin memastikan siapa saja yang sedang diperiksa oleh petugas. Namun, petugas mengaku tidak mengetahui dan meminta daftar nama yang ingin didamping. Selain di Polda Metro Jaya, Gema menambahkan Taud menerima informasi adanya 105 orang yang ditangkap dan ditahan di Polresta Jakarta Barat dengan 3 korban di Polsek Tanjung Duren. Kami belum berhasil mengidentifikasi nama-nama, kata dia. Tidak hanya itu, Gema juga mengatakan petugas turut menyita dan menggeledah ponsel korban yang ditangkap tersebut. Tim Advokasi untuk Demokrasi, Taud, dari LBH Pers, Gema Gita Persada, mengungkapkan bertemu dengan salah satu keluarga korban demonstran yang sedang mencari anaknya pada Kamis, 22 Agustus 2024 sekitar pukul 12 pagi WIB di Polda Metro Jaya. Keluarga korban demonstran tersebut datang ke Polda Metro Jaya lantaran anaknya tidak kunjung pulang. Setelah berpamitan untuk datang ke lokasi aksi kawal putusan MK di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, ada seorang ibu bersama sosok laki-laki datang ke Polda. Ia datang ingin mencari anaknya. Mereka mengaku telah menyisir di beberapa kantor kepolisian, dan kantor polisi yang pertama ia datangi ialah Polda, di mana tempat kami lakukan pendampingan kepada korban demonstran, ujar Gema ketika ditemui dalam konferensi pers Taud pada Jumat, 23 Agustus 2024 di gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat yang bersamaan, tim Taud saat itu belum bisa mendapatkan akses pendampingan hukum kepada para korban di Polda Metro Jaya, sehingga mereka belum bisa membantu menginfokan daftar nama orang-orang yang diperiksa di Polda Metro Jaya kepada keluarga tersebut. Sekitar pukul 1 pagi lewat 30 menit WIB dini hari, tim Taud berpapasan kembali dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Keluarga tersebut mengaku diberi keterangan oleh Polda Metro Jaya bahwasanya tidak ada nama anak mereka di sana. Lantas, pihak keluarga melanjutkan pencarian ke kantor kepolisian lain. Menurut keterangan dari tim Taud, mereka akhirnya diperbolehkan memberikan dampingan hukum kepada korban demonstrasi oleh Polda Metro Jaya sekitar pukul 5 pagi WIB dini hari. Pada saat itu, Gema menemukan anak yang dicari oleh keluarga tersebut di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Kondisi anak tersebut ada lebam di bagian pipi sebelah kiri. Menurut pengakuan korban, ia dipukul oleh polisi pada saat penangkapan di depan gedung DPR ketika sedang duduk di trotoar seberang, ujar Gema. Mengetahui hal ini, tim Taud curiga bahwa pihak kepolisian memang tidak transparan memberikan informasi daftar nama korban kepada publik. Hal ini lantaran polisi tidak mau memberikan informasi kepada keluarga yang bersangkutan, bahwa faktanya anak tersebut benar ditahan di Polda Metro Jaya. Sebagaimana diketahui bahwa aksi demo ini dilakukan pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024 di kawasan gedung DPR. Aksi ini merupakan reaksi untuk melampiaskan kekecewaan mereka terhadap putusan hasil rapat Badan Legislasi, Balek, yang menyetujui revisi UU Pilkada dan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pilkada. Tampak beragam poster yang berisikan suara masyarakat menghiasi jalannya aksi tersebut. Di antara poster tersebut bertuliskan, Indonesia Darurat Demokrasi, Matinya Demokrasi Indonesia, Lawan Komplotan Pembegal Konstitusi, dan
tolak pilkada akal-akalan penguasa, kawal putusan MK. Berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga aktivis turun dalam gerakan ini. Mereka kompak berpakaian serba hitam sebagai simbol duka cita atas matinya demokrasi. Sejumlah komedian seperti Abdel Akrian, Ajis Doaibu, Rigen, Mamat Al-Katiri, Abdur Asriat, Bintang Emon, Yuda Keling, hingga Ari Kriting terlihat di depan DPR. Aktivis 98 Alif Iman mengatakan, aksi digelar untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Sementara Badan Legislasi DPR yang merancang UU adalah putusan yang tidak konstitusional, maka tidak ada satu kata yang mesti kita teriakan, kecuali lawan, kata Alif. Aktor Reza Rahadian Matulesi yang turut-turun pada demonstrasi itu mengatakan, ikut menyuarakan apa yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, khususnya terkait RUU Pilkada yang prosesnya begitu kilat di DPR. Bahkan, Reza merasa situasi saat ini sangat menyedihkan yang membuatnya tidak bisa duduk tenang di rumah. Untuk itu, dia turun langsung ke DPR menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia menyedihkan kalau melihat caranya begini. Saya merasa nggak bisa duduk tenang di rumah aja sih, kata Reza di depan gedung DPR. Lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Sebelumnya, Badan Legislasi, Balek, DPR RI menyepakati revisi UU Pilkada dalam rapat Rabu 21 Agustus 2024. Revisi UU Pilkada itu disetujui 8 dari 9 fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak. Pembahasan revisi UU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. Balek beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP. Pengesahan revisi UU Pilkada selanjutnya dilakukan DPR dalam rapat paripurna hari Kamis 22 Agustus 2024. Namun, pengesahan tersebut ditunda karena belum memenuhi quorum. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Ia juga menjamin tidak akan ada agenda pengesahan RUU Pilkada secara diam-diam. Nantikan informasi lainnya. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya. Netizen berikan komentar supernya.